Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita serahkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik. Hanya oleh karena penyertaan-Mu sajalah Tuhan, kami boleh di dalam kesehatan, kami boleh di dalam sukacita, dan kami boleh melakukan setiap pekerjaan aktivitas kami masing-masing di dalam kehidupan ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu Bapa, menjadi sukacita baru dalam kehidupan kami. Dan kami anak-anak-Mu tetap beroleh pengharapan yang hidup, agar sukacita nyata dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada kesempatan kali ini yaitu yang terambil dari kitab Ibrani pasal 5, dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita semua. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam satu nats lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengar. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema pada Minggu tanggal 21 Maret, dan bagi kita pada saat ini dikatakan Kristus pokok keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada nats ini tadi kita baca pada ayat 5, dikatakan tadi, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara di ayat 5 tadi, di permulaan nats khotbah kita, dikatakan tadi di sana bahwa Kristus tidak memuliakan dirinya. Dalam kepribadian Kristus, saudara-saudara, ini yang menjadi sesuatu yang spesial kita lihat dari kepribadian Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang Dia miliki, apa yang telah Allah Bapa berikan kepadanya, baik itu kekuatan, baik itu sukacita, terlebih yaitu
sesuatu yang luar biasa yang dikatakan tadi menjadi imam besar. Saudara-saudaraku, pengertian daripada imam besar itu adalah salah satu sebutan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga sering disebut menjadi imam besar atau juga disebut sebagai Mesias atau juga disebut sebagai juru selamat manusia, dan juga dikatakan anak Allah, anak manusia, dan juga sang penebus dosa. Bapak saudara-saudara, setiap nama memiliki aspek atau memiliki arti tentang siapakah dia dan apa arti buatnya. Dalam kitab Ibrani, Yesus disebut sebagai imam besar. Kalau kita lihat tadi pada ayat 5 tadi, imam besar artinya Bapak Ibu Saudara-saudara ada dua hal. Yang pertama itu berarti seseorang yang bertindak dalam pelayanan, yang artinya pelaku pelayanan di dalam gereja. Yang kedua, yang berarti orang yang kudus dan yang memisahkan dirinya dari hal duniawi untuk menjalani dan melakukan pelayanannya. Di dalam melakukan pelayanannya, di dalam melakukan tugasnya sebagai perpanjangan tangan Allah, menunjukkan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini, Yesus menunjukkan sikap yang rendah hati, sikap yang tulus, sikap yang taat. Dia taat kepada apa yang Bapaknya perintahkan kepadanya. Dia taat untuk melakukan tugas keselamatan, penyelamatan bagi setiap umat manusia. Penulis surat Ibrani mengajarkan bahwa Yesus sama seperti Harun yang diangkat Allah menjadi imam besar, namun keimanannya yang diambil dari garis Melkisedek. Sebagai imam besar agung, Yesus menunjukkan kualitas kehidupannya yang selalu berbeda dengan para imam besar yang berkuasa saat itu. Dalam diri Yesus tidak ada keinginan untuk memuliakan dirinya. Semua yang dia lakukan, semua yang ada pada dia yang diberikan oleh Bapaknya, tidak menjadikan Yesus menjadi seorang yang sombong. Ia tahu bahwa yang patut dan yang harus dimuliakan bukan dirinya, tetapi yang harus dia muliakan atau yang patut dimuliakan hanya Bapa yang di sorga, yaitu Allah Bapa yang di sorga. Saudara-saudaraku, sekalipun Yesus memiliki status atau jabatan yang mulia, semua yang ia miliki itu dipahaminya sebagai hak istimewa daripada Allah. Kehidupan Yesus menunjukkan bagaimana ia tetap membangun hubungan yang intim, membangun hubungan persekutuan yang selalu kontinu dengan Bapaknya di sorga. Berbeda sekali dengan manusia yang gampang terbuai oleh kenyamanan kehidupan, oleh posisi, jabatan, dan lain sebagainya, seperti status sosial dan ekonomi, baik itu status budaya dan lain sebagainya. Dan seringkali kenyamanan itu menggoda manusia untuk tidak berbuat apa-apa, karena cukup dia merasa nyaman dalam posisi itu. Kalaupun melakukan sesuatu, biasanya untuk memuaskan diri atau memuji diri dan lain sebagainya. Melalui nats ini kita melihat bahwa Yesus tidak seperti itu. Sekalipun status Yesus adalah anak Allah,
ia tetap menunjukkan ketaatannya yang mutlak kepada Bapaknya, meskipun ketaatan itu membawanya pada penderitaan dan kematian. Ketaatan Yesus di sini bukanlah ketaatan yang membabi buta. Dia yakin bahwa pengorbanannya, bahwa ketulusannya, ketaatannya akan menjadikan pokok keselamatan bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus menunjukkan ketaatan sempurna. Walau berbeda, walau berada dalam pencobaan, tetapi ia mampu menolong kita untuk taat. Tidak menjadi soal seberapa sulit ketaatan itu, tidak menjadi persoalan seperti apa tugas itu, seperti apa rintangannya, seberat apa yang harus dipikulnya. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah seorang pelayan, yaitu imam besar yang agung. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat 6 tadi kita baca, dikatakan engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Pertanyaannya, saudara-saudara, mengapa Yesus dikatakan menjadi imam besar yang agung menurut Melkisedek, atau bukan menurut Harun? Hal tersebut bukanlah sesuatu yang kebetulan, di mana Yesus Kristus adalah imam besar yang bukan menurut atau merupakan keturunan Harun. Tuhan sudah mengatakan bahwa di dalam Mazmur 110 ayat 4 bahwa nubuatan ini terwujud dari diri Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus adalah keturunan Yehuda dan ia menjadi imam besar berdasarkan peraturan Melkisedek. Saudara-saudara, menurut peraturan Harun, jabatan imam besar itu yaitu bersifat sementara, karena kematian tidak dapat ditawar. Sedangkan imam besar atau pengertian imam besar menurut peraturan Melkisedek menggambarkan imam besar yang kekal dan yang jauh lebih tinggi dari keimaman atau keimam besaran yang menurut Harun tersebut. Namun demikian, karena Abraham, yaitu leluhur Harun, orang Lewi atau dari orang Lewi, memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, Yesus Kristus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, yaitu menurut hidup yang tidak dapat binasa. Yesus Kristus sudah menggapai firman Tuhan dengan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Tidak diperlukan lagi keimaman seperti pada peraturan Harun. Yesus Kristus sudah menjadi imam besar kita sampai selama-lamanya. Dan kita tidak memerlukan lagi imam besar lain. Sebagai orang Kristen, kita semua adalah saudara seimam dan rekan pelayanan di ladang Tuhan. Memang setiap orang Kristen memiliki karunia yang berbeda. Karunia-karunia yang berbeda itu tidak menempatkan seseorang Kristen atau satu lebih tinggi daripada orang Kristen yang lain, atau membuat seseorang lebih layak daripada yang lain. Hukum Kristus ialah saling melayani satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sangat jelas mungkin kita boleh
mendengar tadi bahwa ada perbedaan antara keimaman besar menurut dua tokoh tersebut, yaitu Harun dan Melkisedek. Harun mengatakan bahwa keimaman itu hanya berada atau hanya berfungsi sewaktu manusia itu masih hidup. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat 6 itu, menurut peraturan Melkisedek, bahwa menurut peraturan Melkisedek, saudara-saudara, bahwa keimaman itu atau keimaman besar agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak sampai hanya kepada sewaktu Tuhan Yesus hidup, tetapi itu sampai walaupun Tuhan Yesus mati, tapi sampai kepada kekekalan. Inilah yang menjadi perbedaan antara kenabian menurut Harun dan keimaman besar menurut Melkisedek. Melkisedek melihat bahwa keimaman Tuhan Yesus itu sampai selama-lamanya, karena menurut Harun keimaman itu hanya mempersembahkan diri, persembahan itu hanya sementara saja ketika dia hidup. Tetapi menurut Melkisedek, persembahan keimaman Tuhan Yesus itu adalah mempersembahkan hidupnya seutuhnya, dirinya seutuhnya, bahkan sampai kepada kematian dia menjadi imam. Dia menjadi mempersembahkan apa yang berharga dalam hidupnya, yaitu dirinya atau tubuhnya. Dia menjadi korban yang hidup bagi Allah Bapa di sorga. Sama seperti yang dikatakan bahwa saudara-saudara dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 38, boleh kita baca itu. Yohanes pasal 6 ayat 38 dikatakan, "Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Artinya saudara-saudara, bahwa memang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah sesungguhnya itu adalah pengorbanan, mempersembahkan hidupnya kepada Dia yang mengutus. Dan juga dikatakan di dalam Mazmur pasal 32 ayat 8, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Tuhan Yesus itu hadir menjadi imam untuk menunjukkan jalan dan untuk memberikan nasihat kepada kita. Dan inilah tugas yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus, bahwa Dia harus menjadi teladan yang mengarahkan pandangan mata setiap orang berdosa, yaitu kepada Allah, dan menunjukkan kepada setiap orang berdosa jalan kebenaran, dan memberikan nasihat kepada setiap orang berdosa supaya mendapatkan kehidupan yang kekal atau supaya bertobat. Di dalam ayat 7 dan ayat selanjutnya boleh kita baca, dikatakan, "Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya, dan karena kesalehannya Ia telah didengar. Dan sekalipun Ia anak adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 7 sampai dengan ayat 8 tadi kita lihat bahwa benar Tuhan Yesus itu adalah manusia.
Yang artinya di sana bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus menyadari bahwa dia memiliki keterbatasan, yaitu di dalam merasakan pahitnya, beratnya, sakitnya, penderitaan, hinaan, dan lain sebagainya. Kemanusiaan Tuhan Yesus ini itu ditunjukkan di dalam ayat ini, ayat 7 dan dengan ayat 8. Tetapi dalam setiap apa yang dia rasakan, dalam setiap apa yang dia jalani, kita lihat di sini bahwa saudara-saudara bahwa penderitaan yang dikatakan tadi ayat 7, dan dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah didengarnya. Bahwa pergumulan, penderitaan, beban hidup, bahkan kesakitan itu tidak menghentikan Tuhan Yesus menjadi taat, menjadi apa yang Allah Bapa di sorga inginkan dia lakukan. Tetapi dengan bergumul dan menyampaikan doa-doa dan menyampaikan permohonan-permohonan kepada Allah Bapa, bahkan dikatakan tadi dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dia percaya bahwa segala sesuatu yang dia hadapi, bahwa segala sesuatu rintangan, hambatan, tantangan, bahkan beban berat untuk memikul dosa manusia sampai kepada kayu salib, dia yakin bahwa semuanya itu akan dia dapat jalani, semuanya itu akan berjalan dengan baik ketika dia percaya bahwa ada kuasa Bapa di sorga yang akan menyelamatkan dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi kita pada zaman sekarang ini, bagaimana? Apakah kita sudah mempercayai Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Sudahkah kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita yang tidak memuliakan dirinya sendiri dengan imam besar, walaupun ia dipilih dan ditetapkan menjadi imam besar untuk selama-lamanya dalam peraturan Melkisedek? Sudahkah kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, anak tunggal Allah Bapa, Mesias dan Juru Selamat semua orang berdosa yang percaya kepadanya, telah berdoa dan memohon dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa, Allah Bapa yang bertata di sorga? Sudahkah kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah percaya sejak dari permulaan? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang dikatakan tadi dalam ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Arti daripada menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat, artinya Bapak saudara-saudara bahwa Yesus Kristus adalah sumber daripada keselamatan itu. Barang siapa yang mau diselamatkan, barang siapa yang mau beroleh keselamatan, dia harus melekat kepada pohon tersebut. Dia harus melekat kepada kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia harus menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi sumber keselamatan itu, dan akan membuahkan buah yang baik oleh karena penyertaan Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini khotbah kita dikatakan Kristus adalah pokok keselamatan. Marilah kita menjadi setiap saat, setiap hari melekat kepada Tuhan Yesus, bersekutu seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang ada dalam kehidupan kita dan bagaimanapun kita pada saat ini, mari kita meneladani Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa rendah hati, yang senantiasa taat, yang senantiasa menunjukkan sikap yang kasih dan tidak pernah sombong. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita meneladani apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan sebagai manusia tetapi tidak berdosa. Tuhan Yesus senantiasa menyampaikan segala apa yang dia rasakan, menyampaikan kepada Allah Bapa apa yang menjadi pergumulannya. Dia merasakan apa yang kita rasakan, tetapi teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah mari kita sampaikan kepada Allah Bapa di surga setiap apa yang menjadi pergumulan kita, setiap apa yang menjadi tantangan kehidupan kita, setiap apa yang menjadi tugas kita. Maka berkat penyertaan Tuhan Allah Bapa di surga akan menyertai kita sampai pada kita boleh menyelesaikan tugas itu dan kita boleh mendapatkan kemenangan. Jadilah ranting-ranting daripada pokok keselamatan tersebut yang membuahkan buah yang baik, yaitu kasih, sukacita, kesabaran, pengampunan, pengorbanan, dan lain sebagainya yang telah dibuahkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya, menjadi kenikmatan bagi kita semua orang yang berdosa, dan kita beroleh keselamatan hanya oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih Tuhan kami beroleh keselamatan. Biarlah roh-Mu hidup dalam kehidupan kami, dan kasih Allah Bapa di surga tetap boleh kami nikmati menjadi bekal di dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin.